Oke guys, kita lanjut. Raungan gemuruh yang keras bergema di wilayah ini, menyebabkan langit dan bumi bergetar bersamanya. Setiap ahli tunggal memasang ekspresi muram saat mereka menyaksikan kilat yang terbang keluar dari telapak tangan Mu Chen. Petir itu tidak memiliki tampilan yang megah, karena itu hanya naga petir seukuran kaki. Namun, energi yang terkandung di dalam naga sekecil itu yang membuat beberapa penguasa kelas 6 memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Naga petir ini dibentuk dengan rune, berisi semua battle wheel dari 5 pasukan. Dengan battle wheel yang tak terbatas yang dikompresi bersama, kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Meskipun teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir yang diperoleh Mu Chen tidak lengkap, dia masih memperoleh seni kehendak pertempuran yang ditinggalkan Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan setelah mempraktikkannya. Seni itu adalah 9 rune naga kesengsaraan petir yang ditampilkan Mu Chen. Dari beberapa informasi yang diperoleh Mu Chen, 9 rune naga kesengsaraan petir ini hanyalah sesuatu yang ditinggalkan begitu saja oleh Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan. Tetapi terlepas dari apapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang sebanding dengan penguasa surgawi. Jadi dalam hal kekuatan, itu sangat kuat untuk seseorang di tingkat Mu Chen. Ambil 9 rune naga kesengsaraan petir misalnya. Itu menggunakan metode khusus untuk mengompres kehendak pertempuran dan dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai akhir kultivasinya, seseorang dapat membentuk rune naga petir seukuran lalat. Meskipun semakin kecil, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh penguasa kelas 9. Secara alami, rune naga petir yang dibentuk Mu Chen jauh dari ukuran lalat. Meskipun masih ada celah besar baginya untuk mencapai level itu, kekuatannya masih melebihi segel pertempuran pemakan iblis. Meskipun Mu Chen tidak tahu warisan apa yang diperoleh Lin Ming, tidak diragukan lagi adalah lelucon untuk membandingkannya dengan karakter puncak seperti Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan. Murid hitam Mu Chen acuh tak acuh tetap ke Lin Ming, yang memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya. Tidak ada keraguan dalam serangannya. Jarinya yang ramping dengan lembut melesat ke langit. Sambaran petir merobek ruang dan, dalam sekejap, itu muncul di hadapan Lin Ming. Yang terakhir telah pulih dari keterkejutan dan rambutnya berdiri. Dia mengeluarkan raungan bergema yang dalam dari tenggorokannya, Abyss Land, Devil Devouring Fang. Di belakangnya, gelombang pasang hitam battle wheel mendominasi dari pasukan besar. Itu langsung melakukan perjalanan melalui ruang dan muncul di hadapan Lin Ming. Itu mengembun, membentuk mulut hitam yang kira-kira berukuran 1000 kaki. Mulut besar itu terbuka dan bagian hitam pekat di mulutnya seperti jurang maut. Ada perasaan bahwa itu terhubung ke alam lubang hitam dan apapun yang masuk akan dimakan oleh kegelapan. Namun, rune naga petir seukuran 1 kaki itu tidak mempermasalahkannya. Saat petir bergemuruh, itu tidak ragu-ragu saat itu masuk ke mulut. Ketika Lin Ming melihat bahwa rune naga petir dilahap, seseorang yang berhati-hati seperti dia tidak berpuas diri karenanya. Segera, segelnya berubah saat dia mencoba mengendalikan battle wheel untuk memusnahkan rune naga petir. Tepat ketika pikiran itu terlintas di hatinya, suara petir yang mendengung terdengar, yang datang dari mulut. Battle wheel yang tak terlukiskan dan sombong meletus seperti gunung berapi yang keluar dari mulut jurang. Merasakan betapa kejamnya battle wheel, Lin Ming mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. Segera, siluetnya meledak mundur dan battle wheel yang gelap gulita terbentuk menjadi lapisan penghalang besar yang dijaga di depannya. Sama seperti Lin Ming meledak mundur, mulut abisal seperti iblis akhirnya tidak tahan ledakan. Tiba-tiba kekerasan battle wheel dan retakan mulai muncul di mulut besar. Petir memancar dari celah-celah itu, yang diikuti dengan ledakan tiba-tiba dari mulut seperti iblis. Petir, bersama dengan battle wheel yang tak tertandingi, mendominasi seperti gelombang pasang saat lapisan penghalang battle wheel dihancurkan dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, pertahanan yang ditinggalkan Lin Ming ketika dia mundur telah benar-benar hancur dan pertempuran petir akan dengan ganas melonjak seperti gelombang yang akan menyelimuti Lin Ming. Sebuah bayangan dilemparkan ke bawah saat wajah Lin Ming menjadi gelap. Segera, dia menginjak kakinya dan tengkorak battle wheel hitam muncul di atasnya. Itu membuka mulutnya yang ganas dan lingkaran hitam besar dari gelombang suara tiba-tiba menyebar. Gelombang suara, yang dibentuk dengan battle wheel, menyerang gelombang petir, yang langsung menyebabkan ledakan terdengar. Pada titik tabrakan, ruang telah berubah terdistorsi.
Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia melihat adegan ini dan segelnya tiba-tiba berubah. Dalam gelombang pasang petir, kilat tiba-tiba menjadi cemerlang dan, melihat dengan hati-hati pada mereka, rune petir itu tiba-tiba meledak dalam gelombang pasang. Penghancuran rune sendiri, saat petir menyapu, gelombang suara hitam besar meledak dan Lin Ming juga terkena dampaknya. Siluetnya telah terbang kembali dalam keadaan menyedihkan dan rangan terdengar dari tenggorokannya. Sosok Lin Ming terlempar ke belakang 1000 kaki dengan banyak prajurit di antara pasukan tidak dapat membantu menyemburkan darah dari mulut mereka. Mereka jelas terpengaruh oleh bentrokan battle wheel mereka. Keributan bergema di wilayah ini, karena tidak ada yang menyangka Lin Ming, yang awalnya berada di atas angin, akan benar-benar membalikkan keadaan hanya dalam beberapa menit. Banyak dari hierarki yang lebih tinggi dari Istana Netherworld, yang memiliki kegembiraan di wajah mereka beberapa saat yang lalu, memiliki senyum yang membeku di wajah mereka. Jelas, serangan balik Mu Chen telah melebihi harapan mereka. Sebaliknya, para ahli dari domain Great Heaven Law merasa sangat lega, dengan alis Raja Asura yang terjalin erat telah mengendur. Haha, Raja Asura, yakinlah, karena Rajamu berani melakukannya, maka dia pasti telah mempertimbangkannya. Meskipun Lin Ming kuat, Rajamu juga bukan lawan yang mudah. Raja pemisah gunung tersenyum dari samping. Raja Asura tersenyum ketika dia melihat pemuda yang jauh. 9 Nether King telah membawa seorang pemuda yang cukup baik ke domain Great Heaven Law. Senyum muncul di wajah dingin Nine Nether saat dia melihat siluet Mu Chen. Saat itu, ketika dia membawanya ke domain Great Heaven Law, tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, pemuda yang tidak penting akan tumbuh setinggi ini. Lebih jauh lagi, dia lebih mengerti bahwa ini baru permulaan. Di masa depan, namanya pasti akan bergema di seluruh benua Great Law, atau bahkan, seluruh dunia 1000 besar. Orang itu benar-benar kelabang yang mati tetapi tidak pernah jatuh. Ke arah paviliun surgawi, wajah Fang Yi sedikit tidak enak dilihat saat dia berkata dengan dingin. Dia mengertakkan gigi sambil melihat Mu Chen membalik meja di sekitar. Keberuntungan The Great Heaven Law Domain cukup bagus kali ini untuk menemukan seorang pemuda yang luar biasa. Raja Naga Langit telah merajut alisnya. Hanya butuh 1 atau 2 tahun singkat untuk nama Mu Chen naik di wilayah utara. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa kuda hitam seperti itu akan muncul. Menghadapi kinerja luar biasa Mu Chen, bahkan sosok seperti Raja Naga Langit harus memberinya evaluasi yang layak. Meskipun Mu Chen adalah bakat yang brilian, Lin Ming bukanlah seseorang yang begitu mudah untuk dihadapi. Zantai Liuli tiba-tiba berkata dengan suara lembut dengan tatapannya tertuju ke Lin Ming. Sebagai seseorang yang telah melawan Lin Ming sebelumnya, dia juga merasa sedikit takut. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa warisan yang diperoleh yang terakhir agak terlalu aneh. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, mereka mungkin gagal total. Sama seperti Zantai Liuli berbicara, Lin Ming perlahan menyekat jejak darah dari sudut bibirnya dari jauh dan dengan muram menatap Mu Chen. Setelah saya menjadi master formasi pertempuran, Anda adalah orang pertama yang berhasil membuat saya menderita cedera. Niat membunuh dalam suara Lin Ming sangat padat dan tatapan ganasnya sangat menakutkan. Mu Chen menyaksikan pembuluh darah naik di atas mata Lin Ming saat dia menyempitkannya. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa aku melihatmu dengan sangat penting, aku akan menggunakan cara terkuatku untuk membunuhmu. Senyum yang tergantung di wajah Lin Ming menjadi lebih ganas saat dia menggigit telapak tangannya. Darah mengalir dari telapak tangannya. Darahnya sebenarnya hitam, yang terlihat sangat aneh. Wajah Lin Ming secara bertahap terdistorsi sebagai darah segar mengalir dari telapak tangannya. Seiring dengan darah segar yang mengalir keluar dari telapak tangannya, sebuah manik hitam, yang kira-kira seukuran kepalan tangan bayi, secara bertahap muncul dari telapak tangannya. Ketika manik-manik hitam itu muncul, jika seseorang memperhatikannya dengan jelas, seseorang akan melihat banyak wajah jahat dan mengerikan di atasnya dengan suara jeritan tajam yang memancar darinya yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Sebuah undulasi aneh menyebar juga. Ketika Mu Chen dan Zantai Liuli merasakan gelombang-gelombang itu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Itu karena mereka merasakan riak keinginan. Mereka berdua menatap manik hitam itu dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Itu karena mereka menemukan bahwa wajah mengerikan di manik-manik itu sebenarnya adalah komandan yang dikalahkan oleh Lin Ming dan tidak bisa bangun.
Jadi, ternyata Lin Ming telah menggunakan metode seperti itu untuk secara paksa mengekstraksi surat wasiat mereka. Tidak heran orang itu pergi mencari komandan. Motifnya adalah untuk mengekstraksi kehendak para komandan itu. Wajah Zantai Liuli berubah muram dan hatinya menjadi dingin karena cara kejam dari Lin Ming. Senyum yang tergantung di sudut wajah Lin Ming berubah bahkan lebih ganas, sebelum dia meraih manik-manik hitam dan melemparkannya ke mulutnya di bawah tatapan kaget Mu Chen dan Zantai Liuli. Matanya praktis berubah merah dalam sekejap, seolah-olah ada darah mengalir keluar, yang terlihat sangat menakutkan. Pada saat itu, ketika manik-manik hitam ditelan oleh Lin Ming, matanya praktis memerah dengan gumpalan darah naik di matanya, pembuluh darah muncul dan menggeliat di dahinya, yang terlihat sangat mengerikan. Secara alami, perubahan tidak hanya terbatas pada penampilannya, siapapun bisa merasakannya. Pada saat itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan dan keras yang meletus seperti badai dari pikirannya. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli mau tak mau berubah. Itu karena fluktuasi aneh itu adalah energi kemauan. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada lonjakan besar dalam kehendak Lin Ming saat ini, hanya saja wasiatnya dipenuhi dengan kekerasan. Dia benar-benar bisa melahap kehendak orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya. Hati Mu Chen dan Zantai Liuli bergetar saat mereka dikejutkan oleh cara Lin Ming. Itu karena kekuatan kemauan tidak sama dengan energi spiritual. Will berisi keinginan kuat seseorang. Begitu seseorang melahap kehendak orang lain, hanya akan ada satu hasil. Ketidakcocokan dari penggabungan paksa kehendak akan menyebabkan mereka terbelah, yang akan menyebabkan wasiat runtuh. Itulah alasan mengapa tidak ada master formasi pertempuran yang dengan santai melahap kehendak orang lain. Jadi, ketika Mu Chen dan Zantai Liuli melihat tindakan Lin Ming, mereka berdua merasa agak sulit untuk percaya. Tidak heran mengapa Lin Ming berani menerima tantangan. Dia memiliki cara seperti itu tersembunyi di balik lengan bajunya. The Sky Dragon Lord mengungkapkan keheranan, karena ini berarti dari Lin Ming jelas melebihi harapannya. Meskipun keinginannya semakin kuat, itu juga menjadi lebih kacau dan kejam. Jelas akan ada akibat dari menggunakan cara ini. Tatapan Zantai Liuli berkedip saat dia berkata dengan lembut, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang akan datang tanpa alasan. Meskipun ini berarti dari Lin Ming tidak normal dan kuat, dia juga harus membayar harga yang signifikan untuk itu. Dia tidak punya pilihan lain saat ini. Hanya dengan mengalahkan Mu Chen, domain Great Heaven Law akan berada dalam kesulitan. Jadi, bahkan jika itu membutuhkan harga yang besar, itu juga sepadan, kata Raja Naga Langit. Selama Mu Chen kalah, domain Great Heaven Law pasti akan jatuh. Fang Yi juga berbicara dengan suara serius. Zantai Liuli tidak lagi berbicara, tetapi alisnya sedikit dirajut saat dia melihat siluet ramping dan muda di kejauhan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Langit, jika Mu Chen kalah dalam pertempuran ini, maka itu pasti akan berdampak fatal pada domain Great Heaven Law. Menghadapi Lin Ming, yang telah menggunakan cara aneh untuk melahap kehendak komandan lain dan menjadi lebih kuat, Mu Chen tidak tahu apakah dia masih memiliki cara yang bisa dia gunakan untuk membuat komebak. Vena menggeliat di dahi Lin Ming dengan wajahnya terdistorsi, wajahnya serius, sebelum dia memberi Mu Chen senyum ganas. Kekerasan dalam pikirannya hampir ingin merobek pikirannya. Bahkan jika ada akibat karena menggunakan metode seperti itu, dia harus membunuh Mu Chen di sini, tidak peduli seberapa mahal harganya. Selama dia berhasil mendapatkan wasiat Mu Chen, dia bisa sangat melemahkan dampaknya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Suara Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat padat. Untuk memenangkan konfrontasi ini, dia sudah membayar harga yang mahal. Jadi, terlepas dari apapun, dia harus mendapatkan kemenangan. Lin Ming tiba-tiba menginjak kakinya dan battle wheel yang tak terbatas di belakangnya dengan keras melonjak ke langit. Itu seperti layar di cakrawala, momentumnya mengejutkan. Saat dia meraung, battle wheel yang gelap gulita berubah menjadi battle wheels yang tak terhitung jumlahnya, yang terbentuk menjadi bentuk banyak tombak hitam dengan rune yang padat di atasnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tindakan Lin Ming ini jauh lebih kuat sehingga membuat banyak ahli yang menonton ini merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Tombak mendominasi langit seperti hujan panah yang menyelimuti wilayah tempat Mu Chen berada, bahkan ruang terdistorsi dari serangan mengerikan yang akan segera turun. Menghadapi serangan yang begitu hebat dari Lin Ming, Mu Chen memasang ekspresi serius, sebelum dia menghirup udara dalam-dalam.
Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan battle wheel yang tak terbatas bersiul di belakangnya. Pertempuran tanpa batas akan berdesir, yang mengembun di depan Mu Chen. Hanya dalam beberapa saat, itu telah terbentuk menjadi perisai besar battle wheel dengan rune padat yang berkedip-kedip di atasnya. Pada saat ini, Mu Chen telah menggunakan battle wheels dari 5 pasukan tanpa menahan apapun. Ketika perisai terbentuk, serangan dari seluruh langit datang dengan ganas. Dalam sekejap, suara tabrakan yang brilian terdengar saat tombak yang tak terhitung banyaknya menghujani dan menghantam perisai besar itu. Setiap tabrakan tunggal akan menghasilkan gemuruh yang menggelegar dan gelombang kejut yang mendatangkan malapetaka segera menyebabkan ruang bergelombang dengan retakan mulai menyebar. Semua kekuatan lain terkejut ketika mereka menyaksikan konfrontasi yang menghancurkan bumi di langit. Konfrontasi ganas berlanjut tetapi semua orang bisa merasakan bahwa perisai itu berangsur-angsur terdistorsi, itu jelas mulai merasakan ketegangan dari serangan ganas Lin Ming. Dibandingkan sebelumnya, Lin Ming jelas jauh lebih ganas kali ini. Tawa ganas Lin Ming tiba-tiba bergema saat hujan tombak menjadi lebih deras dan akhirnya menembus perisai yang kokoh. Perisai besar mulai runtuh pada saat ini, di belakangnya, banyak prajurit dari 5 pasukan memiliki wajah pucat dengan darah menyembur dari mulut mereka. Mereka juga menderita gelombang kejut battle wheel. Di belakang, para ahli dari domain Great Heaven Law tidak bisa menahan perasaan terkejut di hati mereka karena wajah mereka menjadi sangat muram dan gugup. Mereka jelas tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka dari naik turunnya situasi yang tiba-tiba. Siluet Mu Chen juga dikirim kembali beberapa ratus kaki. Sebelum dia dengan paksa menstabilkan sosoknya dan melirik 5 pasukan, ketika dia melihat banyak prajurit dari 5 pasukan memuntahkan darah, tatapannya langsung menjadi dingin. Pada langkah selanjutnya, aku akan membiarkan pasukanmu binasa, Lin Ming mengungkapkan gigi putihnya, sebelum mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba melambaikannya. Di belakangnya, battle wheel yang gelap gulita bersiul dari ribuan pasukan di langit, seperti pilar cahaya hitam. Saat mereka memadat bersama, dalam waktu kurang dari 10 napas, tengkorak hitam besar telah terbentuk. Hanya saja kali ini, tengkorak hitam yang kental itu lipatannya lebih besar dari sebelumnya. Itu sangat banyak sehingga rune yang berkedip-kedip di atasnya adalah jumlah yang lebih mempesona. Ketika tengkorak itu muncul, kelopak mata banyak ahli di wilayah ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut, karena mereka dapat merasakan ancaman yang datang darinya. Zantai Liuli juga mau tidak mau menyipitkan matanya. Wajahnya sedikit berubah saat melihat tengkorak hitam itu, sebelum dengan lembut berkata, sebenarnya ada lebih dari 14.000 rune. Dibandingkan dengan sebelumnya, di mana Lin Ming hanya mampu membentuk hampir 10.000 rune, itu meningkat hampir setengah jumlahnya. Kekuatannya bisa dibayangkan dengan satu pikiran. Jika Battle Wheel Spirit ini, yang dibentuk dengan begitu banyak rune, menyerang, belum lagi penguasa kelas 6 biasa, bahkan para ahli yang telah melangkah ke puncak alam penguasa kelas 6 akan berada di tempat yang buruk. Lin Ming jelas berniat untuk menyelesaikan pertandingan. Tengkorak hitam besar itu seperti gunung besar yang melayang di belakang Lin Ming. Meskipun siluetnya kecil dibandingkan dengan tengkoraknya, tidak ada yang bisa meremehkan kekerasan yang terpancar dari tubuhnya. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Mu Chen dan ledakan tawa riang. Namun aneh keluar dari mulutnya. Meskipun yang terakhir adalah lawan yang sangat tangguh, itu tidak lagi penting, karena Mu Chen akan menjadi master formasi pertempuran pertama yang mati di tangannya. Kamu dan pasukanmu bisa dikuburkan di sini, Lin Ming dengan kejam tersenyum saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, membentuk bayangan, tengkorak hitam di belakangnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, riak-riak pertempuran Will yang ganas menyapu seperti badai, yang bersiul ke seluruh lingkungan. Banyak ahli memiliki wajah mereka berubah serius, karena salah satu dari mereka tahu bahwa Lin Ming berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pertempuran penting untuk Istana Netherworld dan domain Great Heaven Law akan segera ditentukan. Dan, dilihat dari situasi saat ini, itu tidak optimis untuk domain Great Heaven Law. Ke arah domain Great Heaven Law, para raja mau tak mau mengepalkan tinjunya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga menarik napas dalam-dalam saat dia melirik prajurit yang tak terhitung banyaknya di belakangnya. Tatapan mereka masih dipenuhi dengan niat bertarung dan kepercayaan. Sepanjang jalan di sini, Mu Chen telah memimpin mereka untuk menciptakan banyak keajaiban.
Tanpa Mu Chen, mereka tidak akan bisa berkontribusi banyak untuk pertempuran ini. Mungkin, yang terbaik dari itu, mereka akan seperti masa lalu, di mana mereka adalah umpan meriam di antara pertempuran para ahli. Penampilan Mu Chen telah memberi mereka nilai. Tanpa kepemimpinan master formasi pertempuran, pasukan hanya bisa biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah selama Mu Chen masih berdiri di depan mereka. Merasakan emosi yang ada di mata para pejuang ini, Mu Chen dengan lembut mengerutkan bibirnya dan ketajaman melonjak di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ming, yang memiliki kekejaman memenuhi wajahnya. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Anda bukan satu-satunya yang menyembunyikan sarana Anda. Kilau dingin melonjak di mata Mu Chen saat tangannya dengan lembut menyatu. Matanya kemudian perlahan tertutup di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Di penjara petir di benaknya, yang ditempati oleh awan petir, ada mutiara hitam yang berada di tengah kilatan petir yang tiba-tiba tersentak dengan lembut, seolah-olah telah dipanggil. Ia menghilang dari penjara petir dengan cepat. Mutiara hitam itu diringkas oleh Mu Chen setelah dia membentuk penjara petir. Itu adalah benih kehendak yang dia tinggalkan setelah membelah wasiatnya menjadi dua. Sekarang keinginannya telah bersatu kembali, keinginan Mu Chen akhirnya menjadi lengkap. Lin Ming berdiri di langit dengan battle wheel yang kejam yang telah membentuk badai di sekelilingnya. Saat mendominasi, bahkan ruang tidak dapat menahan tekanan itu dan secara bertahap menjadi terdistorsi. Sebuah penindasan menakutkan terpancar dari tubuh Lin Ming. Lin Ming merasa bahwa pertempuran Will yang kejam dalam pikirannya seperti gunung berapi dan energinya praktis ingin menghancurkan pikirannya, sehingga pembuluh darah menggeliat di dahinya. Tetapi pada saat ini, dia dengan paksa menekan kekerasan di benaknya saat dia menatap Mu Chen dengan mata merahnya. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah menutup matanya, sudut matanya berkedut ringan ketika dia berkata dengan menakutkan, bahkan pada saat ini, kamu masih berani bertindak, kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat yang sama, ketika kemauan yang kuat telah menyebabkan rasa sakit yang hebat pada pikirannya, itu juga memberi Lin Ming kepercayaan diri yang besar. Di bawah keadaan ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menekan Mu Chen. Meskipun mereka berdua berada di level master formasi pertempuran 10.000 rune, jumlah rune yang telah dia ringkas dapat dianggap luar biasa, bahkan di antara level master formasi pertempuran 10.000 rune. Sedangkan Mu Chen baru saja menembus pijakan master formasi pertempuran 10.000 rune, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Kemenangan sudah dalam genggamannya, meskipun dia berpikir seperti ini dalam pikirannya, Lin Ming masih samar-samar merasa sedikit tidak nyaman. Seseorang yang berhati-hati seperti dia telah memberitahunya bahwa pertempuran ini tidak dapat ditunda lebih jauh. Mu Chen, yang berdiri di depannya, bukanlah lawan yang sederhana. Dan sekarang, karena dia memiliki kesempatan, dia harus mengalahkan Mu Chen sampai dia bahkan tidak punya energi untuk berdiri. Saat pikiran ini melintas di benaknya, tatapan Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi ganas dan segelnya dengan cepat berubah. Di atas di mata tengkorak hitam besar, ada api merah, yang membuatnya tampak hidup. Gelombang yang terlihat dari battle wheel yang ganas tiba-tiba mendominasi dari tengkorak hitam, ruang bergelombang saat mulut besar tengkorak hitam perlahan terbuka. Rune hitam berkumpul dengan keras di dekat mulutnya dengan fluktuasi destruktif yang memancar darinya tanpa suara apapun, menyebabkan para ahli yang melihat dari sekitarnya memiliki kelopak mata yang berkedut. Raja dari domain Great Heaven Law telah mengepalkan tangan mereka dengan erat saat mereka melihat Mu Chen, yang tetap diam. Pada saat seperti ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berharap bahwa Mu Chen masih memiliki kartu di lengan bajunya. Jika Mu Chen ini tidak memiliki cara lain, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Lin Ming. Ketika gerbang iblis dan puncak suci segudang menyaksikan adegan ini, mereka menggelengkan kepala dalam hati. Situasi saat ini sepenuhnya dipahami oleh Lin Ming, dan jika Mu Chen keluar berarti, maka akan sulit untuk mengguncang kemenangan pertandingan ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mata Lin Ming melonjak dengan cahaya cemerlang saat rune hitam di mulut tengkorak hitam besar berkumpul hingga batasnya. Sudut wajah Lin Ming perlahan terangkat menjadi senyum ganas, sebelum dia tiba-tiba bergabung dengan tangannya. Suaranya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, seni pemakan iblis, cahaya kematian pemakan iblis.
Mulut dari skill hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan gelombang kejut hitam itu secara kasar berubah menjadi seberkas cahaya hitam berukuran 100 kaki yang melesat keluar. Cahaya hitam itu sangat aneh, tanpa fluktuasi, itu sunyi senyap dan di kedalamannya, bahkan energi spiritual di wilayah ini dimusnahkan olehnya. Ketika para ahli di wilayah ini merasakan betapa kuatnya cahaya hitam itu, mereka samar-samar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka terkena serangan ini, bahkan energi spiritual di tubuh mereka akan terhapus. Serangan dari Lin Ming ini sangat sombong dan kejam. Menghadapi serangan seperti itu, bagaimana Mu Chen akan bertarung? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hitam telah melesat melintasi cakrawala, menyelimuti Mu Chen. Itu secepat sambaran petir, membuatnya mustahil untuk menghindar. Di belakang, Raja Asura dengan erat merajut alisnya, tubuhnya juga tegang. Jika Mu Chen tidak bisa melawan Lin Ming, maka dia hanya bisa dengan paksa mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Saat sinar cahaya mematikan menyelimuti, dan ketika semua orang berpikir bahwa Mu Chen telah menyerah melawan, yang terakhir tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Petir tampak menyambar di pupil hitamnya, yang setajam elang, seolah-olah dia hampir bisa menembus ruang angkasa. Zantai Liuli adalah orang pertama yang merasakan perubahan di mata Mu Chen dan wajahnya mau tidak mau berubah. Itu karena, sebagai master formasi pertempuran sendiri, dia sangat akrab dengan energi kemauan. Meskipun tidak memiliki bentuk, mata seseorang dapat menampilkan energi keinginan paling banyak. Dengan demikian, perubahan di mata Mu Chen tidak diragukan lagi telah membuktikan bahwa keinginannya telah menjadi sangat kuat dalam sekejap. Dalam waktu singkat itu, ketika dia menutup matanya, keinginannya telah tumbuh lebih kuat. Orang itu benar-benar tidak bisa dilihat, hati tegang Zantai Liuli telah mengendur pada saat ini. Terlepas dari apapun, dia dan Mu Chen pernah dengan tulus bekerja sama dan mengetahui beberapa rahasia satu sama lain. Dibandingkan dengan orang-orang jahat seperti Lin Ming dan Xiao Tian, Zantai Liuli jelas lebih bersedia berteman dengan Mu Chen. Oleh karena itu, hatinya lebih berpihak pada Mu Chen. Meskipun itu adalah hasil yang berbeda dengan yang diantisipasi oleh Paviliun Surgawi. Pada saat itu, ketika Mu Chen membuka matanya, cahaya hitam yang mematikan telah menyapu dan tercermin di matanya, menyebabkan matanya menjadi lebih sulit dipahami. Tubuh kelima pasukan tersentak. Mereka sepertinya merasakan energi abnormal yang menyinari mereka, di bawah suar yang tidak normal, kehendak pertempuran yang melonjak dari tubuh mereka langsung menjadi lebih kuat. Lautan besar Battle Wheel tersapu dan dengan cepat berkumpul di belakang Mu Chen. Saat badai Battle Wheel bersiul, semua orang bisa melihat munculnya spanduk perang. Permukaan spanduk perang dikelilingi oleh kilat dan dipenuhi dengan rune padat yang telah berubah menjadi cemerlang. Pada saat itu ketika spanduk perang muncul, seluruh wilayah langsung menjadi gelap. Penindasan yang tak terlukiskan dipancarkan dari spanduk perang. Spanduk perang itu, semua orang menyipitkan mata ketika mereka melihat spanduk perang, sebelum menarik napas dingin. Itu karena mereka telah menyadari bahwa ada lebih dari 16.000 rune di atasnya. Itu lebih dari tengkorak hitam, yang telah dibentuk Lin Ming. Jelas, Mu Chen telah menggunakan teknik khusus pada saat ini untuk membuat Battle Wheel-nya lebih kuat, sehingga dia bisa memperbaiki lebih banyak rune dengan level Battle Wheel yang sama. Ketika Lin Ming melihat adegan ini dan merasakan jumlah rune di spanduk perang Mu Chen, dia menyipitkan matanya. Tapi reaksi pertamanya adalah bahwa Mu Chen mencoba untuk membuat pertunjukan untuk mengintimidasi dia, lebih jauh lagi. Bahkan jika itu nyata, kedua belah pihak hanya akan mampu bertarung di level yang sama. Karena dia memiliki inisiatif, itu tidak akan mudah, bahkan jika Mu Chen ingin melawan serangan itu. Oleh karena itu, Lin Ming tidak ragu-ragu dan cahaya maut telah membawa momentum kekerasan saat turun dengan ganas. Mu Chen menggenggam udara, seolah-olah dia telah menggenggam spanduk perang besar, dan melambaikannya dengan tatapan tajam. Semangat spanduk perang besar itu seperti pisau yang menyapu dari cakrawala. Pada saat itu, ketika menyapu, 5 pasukan telah mengeluarkan raungan marah saat Battle Wheel mereka menderu seperti gelombang pasang dan mengalir ke spanduk perang. Seiring dengan Battle Wheel yang tanpa henti mengalir ke spanduk perang, lebih banyak rune muncul di sana. Jumlah rune meningkat, seseorang berseru ketika mereka menyadari bahwa momentum spanduk perang meningkat seiring dengan jumlah rune.
Hanya dalam beberapa saat, rune pada spanduk perang telah mencapai 17.000. Tubuh Zantai Liuli gemetar dan wajahnya menjadi sangat muram karena shock pada saat yang sama. Seberapa kuat keinginan Mu Chen? Mungkinkah batasnya bukan 16.000 rune? Bagaimana mungkin? Kejutan telah memenuhi wajah Lin Ming pada saat yang sama dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tetapi dengan sangat cepat, dia berbicara lagi dengan gigi terkatup, "Kamu ingin menipuku dengan ilusi ini?" Dia tahu bahwa ada beberapa master formasi pertempuran yang memiliki teknik ilusi untuk mengintimidasi lawan mereka dan dengan demikian, mendapatkan inisiatif untuk berperang. Dengan demikian, reaksi pertamanya secara alami berpikir bahwa Mu Chen mencoba menggunakan teknik itu untuk mendapatkan inisiatif pertempuran. Dengan demikian, menghadapi serangan balik Mu Chen, dia tidak menunjukkan keraguan saat cahaya hitam mematikan menyelimuti Mu Chen. Pada saat ini, jika ada yang menahan gerakan mereka, maka mereka akan menghadapi serangan pemusnahan dari pihak lain. Tebasan spanduk perang, pada saat ini, Mu Chen telah melambaikan tangannya ke bawah. Spanduk perang itu seperti bilah yang sangat tajam yang langsung turun dan menyerang cahaya hitam mematikan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan itu, tatapan setiap ahli tertembak. Ketika spanduk perang ditebas, semua orang bisa merasakan bahwa jumlah rune di spanduk perang telah mencapai jumlah yang menakjubkan 18.000. Bahkan jantung Zantai Liuli tersentak dari jumlah rune ini. Spanduk perang besar, bersama dengan battle wheel yang melonjak, bersiul dengan cara yang tak terlukiskan dengan bendera yang berkibar memancarkan aura yang sangat tajam. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya di wilayah ini, rune di permukaan spanduk perang telah mencapai jumlah yang menakjubkan 18.000 ketika berbenturan dengan cahaya mematikan. Itu adalah sejumlah rune yang membuat banyak ahli menarik napas dingin saat melihatnya. Sama seperti mereka semua tercengang, spanduk perang sudah sangat bentrok dengan cahaya maut. Tapi tidak ada gelombang kejut yang menghancurkan bumi yang diharapkan dari tabrakan itu. Hanya ada suara yang mirip dengan pisau yang memotong tahu. Spanduk perang itu seperti bilah tajam yang bisa membelah langit dan bumi saat melesat melintasi cahaya maut. Spanduk perang sedikit berfluktuasi saat melintas. Tatapan Mu Chen tenang, tanpa riak, sementara cahaya maut, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, terbelah menjadi dua di depannya dan terbang melewati kepalanya. Saat berkas cahaya terbang keluar, mereka runtuh dan menghilang menjadi kilauan cahaya hitam yang memenuhi langit. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyempit, karena tidak ada yang menyangka bahwa serangan yang begitu menakjubkan dari Lin Ming akan sangat lemah di depan panji perang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Lin Ming membeku saat ia melihat adegan ini tak percaya. Kartu truf yang dia sangat yakini sebenarnya begitu mudah dihancurkan. Sebelum panji perang, serangan terkuatnya sama lemahnya dengan tahu. Jumlah rune di spanduk perangnya nyata, bagaimana mungkin? Lin Ming akhirnya dibersihkan sepenuhnya pada saat ini dan kejutan yang bertiup menjadi lebih besar. Setelah melahap kehendak begitu banyak jenius battle wheel, dia hanya mampu mencapai 14.000 rune, jadi bagaimana mungkin Mu Chen melebihi dia sebanyak 4.000? Warisan apa yang diperoleh orang itu hingga menjadi begitu kuat? Ketika Lin Ming terkejut, Mu Chen tidak repot-repot berbicara. Setelah panji perang menembus cahaya maut, kekuatannya tidak berkurang. Itu langsung menembus ruang dan dengan kejam menebas ke arah Lin Ming. Sebuah suara tajam angin bepergian dengan kecepatan tinggi yang mengguncang Lin Ming dari keterkejutannya. Segera, wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan battle wheel untuk membentuk beberapa pertahanan besar di hadapannya. Tapi pertahanannya dengan cepat dihancurkan oleh panji perang. Ketika semua pertahanan Lin Ming terkoyak, dia akhirnya tidak bisa menahan gelombang kejut dari battle wheel dan memuntahkan seteguk darah saat siluetnya terbang dengan cara yang menyedihkan. Ketika Lin Ming terpesona, banyak prajurit di antara berjuta pasukan juga menderita luka berat. Segera, suara memuntahkan darah terus bergema. Tentara yang berdiri dengan semangat tinggi hanya beberapa menit sebelumnya praktis runtuh dalam sekejap. Kehendak pertempuran yang awalnya agung berubah menjadi kacau dan lemah. Siapapun bisa tahu bahwa pasukan itu menderita luka berat. Lin Ming melihat lautan battle wheel yang telah runtuh dalam sekejap dan wajahnya memucat. Dia mengerti bahwa dia benar-benar kalah dalam konfrontasi ini dan moral pasukannya telah berkurang.
Rasa sakit yang hebat muncul di benaknya karena melemahnya keinginannya telah menyebabkan dampak untuk mengeksekusi cara sebelumnya kambuh. Kehilangan kehendak pertempurannya, dia mungkin bahkan tidak akan mampu melawan penguasa kelas 4 biasa. Lampu berkedip di mata Lin Ming saat ia tiba-tiba mengatupkan giginya, sebelum siluetnya meledak mundur. Namun, ketika siluetnya mundur, Mu Chen menyeringai dingin dan mengepalkan tinjunya. Spanduk perang melebar dan battle wheel yang deras telah terbentuk menjadi tangan besar battle wheel yang langsung menembus ruang dan menyelimuti Lin Ming. Kamu berani. Perubahan mendadak semua terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka Lin Ming dikalahkan begitu cepat. Para ahli istana Netherworld juga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hanya Raja Jahat Surgawi yang mengeluarkan raungan dan dengan cepat mengirim telapak tangan. Energi spiritual yang deras telah langsung terbentuk menjadi telapak energi spiritual berukuran 1000 kaki di cakrawala yang dengan kejam menekan ke arah Mu Chen. Ketika penguasa kelas ke-7 bertindak, dia telah mengungkapkan kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan melebihi kekuatan serangan yang sebelumnya diluncurkan oleh Mu Chen dan Lin Ming dengan semua yang mereka miliki. Saat telapak energi spiritual menekan seperti gunung, lampu berkedip di mata Mu Chen saat dia mendengus dingin. Dia tidak mencoba dan menghindar, tetapi kedua tangannya menyatu. Tangan Battle Wheel, yang meraih Lin Ming, terbang keluar dan berbenturan dengan telapak energi spiritual itu. Konfrontasi ini telah menyebabkan langit dan bumi bergetar saat gelombang kejut dikirim, menyebabkan puncak gunung di sekitarnya runtuh. Dalam satu konfrontasi, Mu Chen telah mengeluarkan rangan saat telapak Battle Wheel telah menghilang. Pada saat yang sama, serangan dari Raja Jahat Surgawi telah meredup dan menghilang juga. Keributan bergema di wilayah ini dan setiap kekuatan terkejut di hati mereka. Mungkin mereka tidak memiliki persepsi yang jelas tentang konfrontasi antara dua master formasi pertempuran, tetapi mereka terkejut di hati mereka ketika mereka melihat Mu Chen melawan serangan dari Raja Jahat Surgawi dengan kekuatan Battle Wheel. Penguasa kelas 5 benar-benar dapat menggunakan kekuatan kehendak pertempuran untuk menghadapi penguasa kelas ke-7, kekuatan seperti itu terlalu mencengangkan. Ketika telapak tangan Battle Wheel hancur, Mu Chen dengan dingin mendengus dan sepasang sayap Phoenix terbuka di punggungnya. Saat sayapnya mengepak, sosoknya telah menggambar bayangan dan dia muncul di hadapan Lin Ming seperti sambaran petir. Menonton adegan ini, wajah Lin Ming langsung berubah dan dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya sebelum melemparkan tinju ke arah Mu Chen. Mu Chen tetap acuh tak acuh saat dia melihat Lin Ming. Dia sudah menjadi penguasa kelas 5, dan Lin Ming mengandalkan kekuatan eksternal untuk menjadi penguasa kelas 4. Jadi, jika mereka bersaing dalam hal energi spiritual, Mu Chen bisa membantai Lin Ming dalam waktu kurang dari 3 putaran. Oleh karena itu, Mu Chen hanya mendorong telapak tangan keluar. Telapak tangannya membuat lingkaran yang menghalangi tinju dari Lin Ming dan dengan lembut menariknya. Suara berderak terdengar dan pergelangan tangan Lin Ming segera dipatahkan olehnya. Lin Ming segera mengeluarkan jeritan menyedihkan di pergelangan tangannya yang patah saat diangkat seperti ayam oleh Mu Chen tanpa kekuatan untuk membalas. Membandingkan kondisinya saat ini dengan sebelumnya, itu adalah perbedaan siang dan malam. Banyak ahli dalam hati menghela nafas saat melihat ini. Meskipun master formasi pertempuran sangat kuat, mereka terlalu bergantung pada kehendak pertempuran pasukan. Dengan demikian, mereka sangat lemah setelah kehilangan kekuatan Battle Wheel. Meskipun kekuatan Battle Wheel adalah rute alternatif, ada terlalu banyak batasan. Dengan demikian, seorang master formasi pertempuran tidak sebebas seorang pembudidaya energi spiritual, yang mengandalkan diri mereka sendiri, bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk melakukan perjalanan di dunia 1000 besar. Jelas, tidak ada energi yang benar-benar sempurna di dunia. Kamu mencari kematian. Ketika Mu Chen menyandera Lin Ming, Raja Jahat Surgawi pulih dari keterkejutan bahwa Mu Chen telah menahan serangan sebelumnya. Segera, wajahnya berubah serius saat penindasan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti. Siapa Anda untuk meneriaki seseorang dari domain Great Heaven Law saya? Tapi kali ini, tidak perlu bagi Mu Chen untuk bergerak karena tawa dingin Raja Asura bergema. Setelah itu, Raja Asura maju selangkah dan muncul di cakrawala. Dia mengarahkan pandangan tajamnya ke Raja Jahat Surgawi, melawan penindasan energi spiritual Raja Jahat Surgawi sendirian. Adegan konfrontasi antara dua penguasa kelas ke-7 terasa lebih tegang daripada konfrontasi antara Mu Chen dan Lin Ming.
Seiring dengan Raja Asura dan Raja Jahat Surgawi yang saling berhadapan, para ahli dari domain Great Heaven Laut dan Istana Netherworld segera dalam keadaan bermusuhan, menyebabkan suasana di wilayah ini menjadi langsung tegang. Haha, Raja Jahat Surgawi, jika kalian ingin berperang, maka domain Great Heaven Laut saya akan menemani Anda sampai akhir. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau Istana Netherworld-mu menghormati taruhan kita? Tawa Mu Chen tiba-tiba terdengar di tengah suasana tegang. Tawanya telah membuat wajah para ahli Istana Netherworld, termasuk Raja Jahat Surgawi, berkedut keras. Banyak tatapan di wilayah ini berkedip pada saat ini, dengan mereka yang bersuka cita atas kemalangan Istana Netherworld dan mereka yang memiliki dendam dengan Istana Netherworld memanfaatkan situasi ini untuk mengejek mereka. Hehe, Istana Netherworld telah begitu arogan begitu lama dan mereka akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Petik 2. Tapi tidak yakin apakah Istana Netherworld akan mengakuinya. Hehe, jika mereka kehilangan pelet asal jatuh, maka Master Istana Netherworld mungkin tidak akan melepaskan salah satu dari mereka. Tapi jika mereka tidak menyerahkannya, maka reputasi Istana Netherworld akan benar-benar hilang. Mendengar ejekan yang bergema di wilayah ini, wajah Raja Jahat Surgawi berganti-ganti antara pucat dan pucat dengan api yang mengamuk memenuhi matanya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Lin Ming, yang awalnya berada di atas angin, akan kalah dalam konfrontasi ini. Mu Chen, jangan pergi terlalu jauh. Paling-paling, saya bisa menyerahkan Raja Gletser kepada Anda. Istana Netherworld-ku juga akan mengakui kekalahan kita kali ini, Raja Jahat Surgawi berkata dengan gigi terkatup. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Saya bukan satu-satunya yang memainkan pertunjukan ini. Semua orang di sini telah mendengarnya, itu juga taruhan kami. Saya percaya bahwa jika saya kalah sekarang, saya khawatir Anda, Raja Jahat Surgawi, tidak akan mudah pada kami, bukan? Petik 2. Kelopak mata Raja Jahat Surgawi berkedut dan akhirnya mengerti bahwa Mu Chen pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tetapi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyerahkan 400.000 pelet asal jatuh. Jika itu masalahnya, maka tidak satu pun dari mereka akan keluar hidup-hidup begitu Master Istana Netherworld tahu tentang masalah ini. Tetapi saat ini, jika mereka menolak untuk mengakui masalah ini di hadapan setiap orang di wilayah utara, maka reputasi Istana Netherworld mereka akan benar-benar hancur. Mereka hanya dipaksa di jalan tanpa mundur dalam hal ini. Ketika pasukan puncak lainnya seperti Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit melihat bahwa Istana Netherworld dipaksa di jalan tanpa mundur, mereka samar-samar merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan bersukacita pada saat yang sama. Untungnya, Istana Netherworld yang menonjol hari ini. Jika mereka berada di tempat Istana Netherworld, maka mereka bahkan akan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Istana Netherworld sudah dipaksa di bawah tekanan besar dalam situasi saat ini, sehingga mereka akan melihat bagaimana mereka akan menangani kekacauan besar ini. Terima kasih telah menonton.